Penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola seharusnya diberikan kepada pemain terbaik dunia, namun tidak selalu demikian. Banyak pemain hebat yang meraih Ballon d'Or sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1956, mulai dari ikon Real Madrid dan Manchester United Alfredo Di Stefano dan Sir Bobby Charlton, hingga dua Belanda Johan Cruyff dan Marco van Basten. Hingga perubahan format pada tahun 2022, hadiah tahunan diberikan kepada pemain terbaik selama periode 12 bulan dari Januari hingga Desember, yang memastikan bahwa penampilan di turnamen internasional besar selalu diperhitungkan. Penerima penghargaan pada akhirnya ditentukan oleh juri yang terdiri dari jurnalis dari 100 negara anggota peringkat teratas FIFA, yang memilih dan memberi peringkat 5 besar dari daftar 30 pemain terakhir yang dikumpulkan. Seringkali proses ini menghasilkan pemenang yang paling layak untuk dinobatkan, namun ada juga beberapa keputusan yang sangat kontroversial selama bertahun-tahun. Lionel Messi yang memenangkan Ballon d'Or ke-8 dan memperpanjang rekornya pada upacara tahun 2023 setelah menginspirasi Argentina meraih kejayaan di Piala Dunia pertengahan musim yang pertama dengan kriteria pemungutan suara, sekarang hanya memperhitungkan pencapaian sebelumnya, bukan tahun kalender kampanye berjalan. Legenda Barcelona yang kini bermain di MLS bersama Inter Miami telah mendominasi pemungutan suara Ballon d'Or bersama rival abadinya Cristiano Ronaldo selama 15 tahun terakhir. Namun, ada beberapa kesempatan di mana Messi sebenarnya cukup beruntung mendapatkan penghargaan tersebut. Berikut kami mencatat 7 perampokan terbesar dalam sejarah Ballon d'Or. Robert Lewandowski 2020 dan 2021. Bayern Munchen meraih treble Bundesliga, DFB Pokal dan Liga Champions pada musim 2019-2020, dan Lewandowski membuktikan dirinya sebagai striker terbaik dunia dengan torehan 55 gol yang menakjubkan. Sayangnya, pandemi COVID-19 merampas gelar Ballon d'Or perdana pemain internasional Polandia itu. Upacara tahun 2020 dibatalkan setelah otoritas Prancis mengambil keputusan untuk menghapus Ligue 1 musim itu. Keputusan tersebut cukup mengejutkan, namun keputusan tersebut tidak berdampak buruk pada Lewandowski yang kembali mencetak 62 gol untuk Bayern di semua kompetisi pada tahun 2021. Rasanya seperti formalitas bahwa dia akhirnya dianugerahi bola emas yang tidak diterimanya pada tahun sebelumnya, dan dia akhirnya mengumpulkan total 580 poin suara. Sayangnya, angka tersebut masih tertinggal 33 poin dari Messi, dan pada akhirnya Lewandowski harus puas dengan penghargaan perdana Gerd Müller Striker of the Year yang masih terasa seperti tamparan di wajahnya hingga saat ini. Virgil van Dijk 2019. Revolusi Jurgen Klopp di Anfield benar-benar meningkat setelah Liverpool merekrut Virgil van Dijk senilai 75 juta pound sterling. Mantan pemain Southampton ini dengan cepat mengukuhkan posisinya sebagai bek tengah terbaik di Liga Premier, dan The Reds mengumpulkan 97 poin secara mengejutkan di musim debutnya atau hanya kalah sekali. Hebatnya, Liverpool masih finish di peringkat kedua di belakang Manchester City, namun mereka berhasil mendapatkan trofi pertama mereka di era klub dengan mengalahkan Tottenham di final Liga Champions. Van Dijk menjadi starter dalam 50 pertandingan The Reds di Liga Premier dan Eropa pada musim 2018-2019 dan bahkan mencatatkan 10 kontribusi gol. Hasilnya, dia sangat didukung untuk menjadi bek keempat yang memenangkan Ballon d'Or, tetapi Messi akhirnya mengalahkan pemain Belanda itu dengan selisih hanya 7 suara. Pemain internasional Argentina itu mencetak 51 gol dan 22 assist untuk Barcelona. Padahal Liverpool menyingkirkan tim Spanyol itu dari Liga Champions dengan cara yang menakjubkan, dan klub berhak merasa kecewa dengan status bek bintangnya. Cristiano Ronaldo 2018. Gejolak 10 tahun Messi dan Ronaldo dalam perebutan Ballon d'Or akhirnya berakhir pada tahun 2018 ketika Luka Modric meraih penghargaan tersebut pada usia 33 tahun. Modric memang memainkan peran penting dalam kemenangan ke-13 Real Madrid di Liga Champions dan merupakan kekuatan pendorong di balik langkah mengejutkan Kroasia ke final Piala Dunia di Rusia
Namun ia menyelesaikan tahun tersebut dengan hanya mencetak 3 gol dan 11 assist. Ronaldo seharusnya mendapatkan bola emas ke-6-nya dibandingkan rekan setimnya di Madrid setelah mencetak 44 gol dalam banyak pertandingan, termasuk 15 gol di Liga Champions. Penyerang asal Portugal itu tidak pernah berbicara secara terbuka untuk menyuarakan rasa frustasinya. Namun saudara perempuannya melalui media sosial mengecam keputusan tersebut dengan kata-kata kasar yang luar biasa. Frank Ribery 2013. Bayern Munchen menjadi klub Jerman pertama yang meraih treble pada musim 2012-2013 di bawah asuhan Jupp Heynckes, yang menimbulkan banyak kesengsaraan pada rival berat mereka Borussia Dortmund yang saat itu dipimpin oleh Klopp. Tim asuhan Heynckes unggul 25 poin dari Dortmund di Bundesliga dan mengalahkan mereka 2-1 di final DFB Pokal sebelum mengulangi trik tersebut dalam pertandingan Liga Champions yang sangat kompetitif. Pemain-pemain seperti Thomas Müller, Philipp Lahm, dan Bastian Schweinsteiger berada di puncak performa mereka untuk Bayern. Namun Ribery adalah arsitek sebenarnya dari kesuksesan mereka, dengan pemain Prancis itu mengumpulkan 34 kontribusi gol di semua kompetisi. Kecepatan dan kecerdikan Ribery dalam menguasai bola memberi Bayern keunggulan dalam pertandingan-pertandingan paling ketat, dan dia meraih setiap trofi yang ada. Namun tetap tertinggal di belakang Ronaldo dan Messi dalam pemungutan suara terakhir Ballon d'Or. Ronaldo memenangkan penghargaan tersebut setelah mencetak 55 gol untuk Real Madrid, tetapi mereka tidak memenangkan satupun trofi besar. Dan Messi tidak berdaya untuk mencegah Barcelona menderita kekalahan agregat 7-0 dari Bayern di semifinal Liga Champions. Wesley Sneijder 2010. Messi memenangkan Ballon d'Or keduanya setelah musim produktif lainnya untuk Barcelona pada 2009-2010 yang membuatnya mencatatkan 47 gol dan 12 assist. Barcelona juga memenangkan La Liga dan Piala Dunia antar klub, namun gagal mengejar gelar Liga Champions berturut-turut setelah dikandaskan oleh Inter Milan asuhan Jose Mourinho. Sneijder mencetak 1 gol dan membuat assist saat Inter mengalahkan Barca 3-1 di leg pertama semifinal, dan raksasa Italia itu melaju ke final setelah penampilan luar biasa dalam pertahanan di leg kedua di Camp Nou. Playmaker asal Belanda yang tiba di San Siro dari Ajax 12 bulan sebelumnya juga mencetak 1 assist dalam kemenangan terakhir Inter atas Bayern Munchen yang memastikan treble bagi tim asuhan Mourinho. Belanda kemudian memulai perjalanan mendebarkan ke final Piala Dunia 2010 dengan Sneijder berusaha keras, namun kalah melawan Spanyol setelah perpanjangan waktu. Lulusan Akademi Ajax ini menjadi pencetak gol terbanyak bersama kompetisi tersebut dan memenangkan 4 penghargaan Man of the Match untuk menegaskan pengaruhnya. Menariknya, Xavi dan Andres Iniesta juga finish di depan Sneijder dalam pemungutan suara Ballon d'Or, membuat Presiden Inter Massimo Moratti marah.